Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Jangan sembarangan mengambil uang di tengah jalan, karena bisa jadi itu merupakan tumbal dari seseorang yang melakukan ilmu hitam, yang melakukan pesugihan. Karena biasanya orang-orang yang menyembah makhluk-makhluk halus itu selalu meminta tumbal nyawa atau darah manusia. Jadi sering kejadian ya, ketika orang menemukan uang atau menemukan benda berharga di tepi jalan, kemudian diambilnya, setelah 40 hari orang itu meninggal dunia. Jadi ini kejadian bagi orang-orang yang percaya ya, kalau dunia hitam itu masih ada. Nah, jadi ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan suka mengambil uang di tepi jalan walaupun dalam jumlah yang besar. Andai kata kita menemukan uang, ada baiknya kita ambil dan kita masukkanlah ke kotak infak atau kita sedekahkan ke kotak-kotak amal ya. Jadi kita terhindar dari tumbal. Karena biasanya orang yang melakukan pesugihan, penglarisan, pengasihan atau segala jenis ilmu-ilmu hitam, atau mereka yang istilahnya mencari kekayaan dengan menyembah-nyembah makhluk astral, menyembah siluman gitu kan, biasanya mereka kan meminta tumbal. Nah, apabila orang yang melakukan pesugihan atau yang menjadi budak dari siluman, makhluk-makhluk astral, makhluk halus, biasanya mereka tidak mau mengorbankan keluarganya. Nah, jadi mereka memberi pancingan gitu dengan menjatuhkan uang di tepi jalan atau menjatuhkan barang-barang di tepi jalan. Nah, siapa yang mengambil barang atau uang tersebut, dia adalah menjadi tumbal dari pesugihan yang dialami oleh seseorang. Jadi seperti itu. Dan ini banyak kejadian ya, tiba-tiba orang yang menemukan benda diambil, setelah 40 hari dia meninggal. Jadi mereka itu menjadi tumbal dari orang-orang yang melakukan pesugihan. Jadi apabila kita keluar rumah ya, ada baiknya kita melakukan doa atau membaca Al-Fatihah, ayat kursi, sehingga kita terhindar dari tumbal yang orang-orang berikan kepada makhluk halus sebagai persembahan. Seperti itu. Jadi ini biasanya ada yang percaya, ada yang tidak ya. Karena memang sejatinya orang-orang yang menyembah siluman atau makhluk-makhluk astral itu memang mereka meminta tumbal. Nah, seperti babi ngepet ya, biasanya mereka minta tumbal itu darah hewan. Jadi kadang hewan kambing, sapi atau ayam itu biasanya ada yang mati, kehabisan darah, itu biasanya tumbal untuk orang-orang yang melakukan babi ngepet gitu. Atau pengasihan juga pengasihan yang istilahnya yang untuk harta ya, untuk mengumpulkan harta itu biasanya juga menggunakan tumbal. Dan apabila mereka tidak bisa menyediakan tumbal, siluman atau makhluk halus itu akan mengambil keluarga mereka. Dan apabila keluarga mereka tidak mereka berikan, bisa jadi nyawa mereka sendiri yang melakukan pesugihan itu yang akan mereka ambil. Jadi dari sini kita bisa belajar ya, jangan sekali-kali menyembah makhluk halus. Biasanya mereka itu memang kadang memasuki dari segi mimpi ya, dari segi mimpi kadang mereka menawari harta kekayaan gitu, tetapi ujung-ujungnya tumbal. Tidak ada pengasihan, tidak ada ilmu hitam untuk kekayaan yang tidak menggunakan tumbal. Pasti mereka meminta tumbal. Jadi makhluk-makhluk siluman itu memberikan kekayaan dan kemewahan, kebahagiaan itu hanya sementara. Ujung-ujungnya nyawa orang yang melakukan pesugihan atau ilmu-ilmu hitam itulah yang akan mereka ambil menjadi budak mereka. Jadi jangan sekali-sekali tergiur ya, walaupun
nanti ditawarin harta yang berlimpah, kekayaan yang melimpah ruah, tetapi ujung-ujungnya pasti meminta tumbal. Kadang anak, ya kan, istri atau suami, orang tua, kalau mereka tidak mau memberikan, kadang orang lain pun bisa jadikan tumbal dengan cara memegang benda yang mereka letakkan. Seperti itu. Jadi jangan mengambil, ya, mengambil sembarangan jangan. Atau kalau kita berjumpa uang atau benda berharga di tepi jalan, boleh kita langkahi, ya. Kita langkahi 3 kali, biasanya itu tumbal itu hambar. Atau kita diberi makanan dari seseorang, diberi minuman, ya, ada baiknya jangan kita langsung minum atau kita langsung makan, ya. Tidak usah dimakan, itu lebih baik, ya. Atau kalau memang kita mau memakannya, ya, boleh kita langkahi dulu atau kita bacain bismillah dulu gitu, ya. Dan lebih baiknya itu tidak usah dimakan atau diminum gitu. Daripada mengambil risiko seperti itu. Karena orang-orang yang menyembah siluman itu, ya, sampai sekarang pun masih ada. Dan mereka wajib memberikan tumbal kepada siluman yang disembahnya. Jadi mereka syirik, ya. Mereka menyembah siluman. Siluman itu bermacam-macam bentuknya, ya. Seperti siluman ular, siluman harimau, atau mereka menyembah Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, itu semuanya memakan tumbal. Ujung-ujungnya yang menjadi korban adalah yang melakukan pesugihan itu. Mama kaya, dia kaya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kaya raya, harta berlimpah. Tapi dia akan terus dihantui oleh tumbal apalagi yang akan diberikan. Jika tidak, dirinya sendirilah yang akan diambil menjadi budak siluman tersebut. Jadi jangan sekali-sekali, ya, kita tergiur dengan iming-iming makhluk halus. Lebih baik kita bekerja apa adanya, mensyukuri berapapun rezeki yang Allah kasih. Tidak usah tergiur oleh janji-janji makhluk halus. Mereka itu hanya memberikan tipu daya kepada manusia agar manusia menjadi budak mereka. Jadi jangan tergiur. Pengasihan jenis apapun pasti menggunakan tumbal. Kekayaan semu yang diberikan oleh makhluk-makhluk astral itu ujung-ujungnya akan mencelakai diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya dari cerita Bunda pada pagi hari ini, jangan mengambil barang sembarangan dimanapun barang itu berada. Apapun jenis barang itu yang tergeletak di jalan, jangan diambil, tidak usah diambil, biarkan saja. Karena kita takut, ya, nanti itu diletakkan sengaja oleh orang-orang yang melakukan pesugihan untuk mencari korban. Tidak usah diambil, gitu. Jangan disentuh, biarkan saja. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada pagi hari ini. Semoga menghibur kalian semua. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.